Yang dari Singapura, Pak siapa? Pak Hairul. Bagaimana Pak Hairul setelah beberapa hari mengikuti Lakung Gembleng? Tentrem. Saya rasa tentrem. Ada pengalaman? Nah, sama. Mungkin ada suatu proses yang menurut Pak Hairul itu gimana gitu, macam mana gitu. Dengan itu mungkin ada pertanyaan atau punya pertanyaan mungkin. Tidak ada. Yang dikatakan tidak sehingga sana itu di otak pikiran, sebuah hati, dan syahwat kamu. Yang dikatakan hati batin itu bagaimana Pak? Otak atau pikiran itu adalah Baitul Makmur. Artinya tempat di mana Maha Suci itu mencipta. Jadi ketika Maha Suci itu menciptakan apa saja itu ya, apapun itu tanpa terkecuali, itu dia bertahta di otak atau pikirannya manusia. Jadi antara manusia dengan Maha Suci itu sesungguhnya seperti pinang dibelah dua. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan, itu tidak bisa. Maha Suci butuh manusia, begitu juga manusia butuh datnya Maha Suci. Kenapa Maha Suci butuh manusia? Karena Maha Suci meletakkan datnya itu di dalam diri manusia. Meletakkan datnya di dalam diri manusia. Satu. Yang kedua, Maha Suci meletakkan 3 singgasananya di dalam diri manusia. 3 singgasana yang dimaksud adalah kantor tempat kerjanya Maha Suci. Singgasana yang pertama yaitu Baitul Makmur. Dalam bahasa kitabnya, Baitul Makmur itu bahasa kitab. Arti maksud daripada Baitul Makmur adalah otak atau pikirannya manusia. Lah, di dalam Baitul Makmur inilah Maha Suci menciptakan apapun itu. Artinya, ketika Maha Suci menciptakan sesuatu, Maha Suci itu berada di dalam otaknya manusia. Secara kasat mata berarti Sang Maha Pencipta adalah manusia, bukan? Walaupun mekaniknya adalah Maha Suci. Jadi kalau diibaratkan, manusia itu adalah alat berat, lah mekaniknya itu Maha Suci. Yang menjalankan alat berat itu adalah Maha Suci. Lah, setiap sesuatu yang diciptakan oleh Maha Suci itu akan selalu dipelihara oleh Maha Suci.
Jadi apapun yang diciptakan oleh Maha Suci itu bukan untuk dimusnahkan, bukan untuk dihancurkan, bukan untuk dimatikan, bukan untuk disesatkan, dicelakai, dimenderita, dan lain sebagainya. Apapun yang diciptakan oleh Maha Suci, ketika dia berkantor di otak atau pikirannya manusia, pasti akan dipelihara. Pasti akan dipelihara. Lah, tempat memeliharanya ada di Baitul Muharram, singgasana kedua. Baitul Muharram itu adalah bahasa kitab. Arti maksud daripada Baitul Muharram adalah hati atau batinnya manusia. Lah, ketika Maha Suci ini memelihara apapun yang dia ciptakan, dia berkantor di hati atau batinnya manusia. Jadi, kalau manusia itu diibaratkan ladang, maka yang mengelola ladang itu adalah Maha Suci. Makanya secara spiritual diibaratkan hati manusia ibaratnya adalah sebuah ladang. Ya kan? Nah, yang mengelola ladang itu, yang memelihara ladang itu adalah Maha Suci itu sendiri. Dan selanjutnya, apapun yang dipelihara oleh Maha Suci, ini pasti akan disempurnakan. Apapun yang dipelihara oleh Maha Suci sudah pasti akan disempurnakan. Lambat laun, cepat atau tidak, cepat atau lambat, ini pasti akan disempurnakan oleh Maha Suci. Jadi tidak asal dipelihara gitu saja, tapi juga disempurnakan. Agar supaya sesuai apa yang dia ingini. Agar supaya sesuai dengan apa yang Maha Suci ingini. Maka disempurnakan. Dan ketika Maha Suci ini menyempurnakan apa yang dia pelihara, dia berkantor di kelamin atau syahwatnya manusia, yang secara kitab disebut sebagai Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Itu puncak. Namun otak atau pikiran yang secara bahasa kitab disebut sebagai Baitul Ma'mur, ini tidak akan berfungsi dengan baik jika ada keburukan. Sini. Jika ada keburukan. Artinya, kantor di mana tempat Maha Suci itu mencipta, yaitu Baitul Ma'mur atau otak pikirannya manusia, yang saya bahasakan sederhana, berdebu, katakanlah, ada sawangnya, atau engsel pintunya berkarat sehingga tidak bisa lancar dibuka tutup, lantainya kotor dan lain sebagainya. Itu penggambaran daripada keburukan yang ada di dalam otak atau pikirannya manusia, seperti buruk sangka, negative thinking kalau bahasa luarnya, itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Begitu juga di dalam kantornya yang kedua, singgasananya yang kedua, yaitu Baitul Muharram, yang saya bahasakan sederhana sebagai hati atau batinnya manusia. Itu pun tidak akan berfungsi dengan baik ketika Maha Suci memelihara apa yang sudah diciptakan.
Jika Baitul Muharram atau hati batinnya manusia itu memiliki atau ada rasa dan perasaan sirik, iri, dengki, dendam, benci, fitnah, mencari-cari kesalahan orang lain. Lah ini yang mengganggu aktivitas Maha Suci di dalam memelihara apapun yang sudah diciptakan. Jadi kesimpulannya, terkait Baitul Makmur atau otak pikiran itu adalah segala sesuatu yang buruk, yang kita pikirkan buruk, yang kita pikirkan jelek, apapun itu bentuknya. Apapun, ketika kita berpikir buruk, berpikir jelek, atau negatif thinking, di situ aktivitas Maha Suci terhambat. Sekali, dua kali terhambat, 3 kali, 4 kali, 5 kalinya ditinggalkan. Artinya Maha Suci tidak beraktivitas pada otak atau pikirannya si A tadi. Dia akan berpindah aktivitas ke otak dan pikirannya si B yang kemungkinan terjaga kebersihannya. Seperti itu terus. Sedangkan yang terkait dengan Baitul Muharram atau yang saya bahasakan sederhana sebagai hati atau batin, itu adalah segala rasa dan perasaan sirik, iri, dengki, dendam, buli, benci, menghina, mengfitnah, mencari-cari kesalahan orang lain, sesama makhluk hidup, menghakimi, mengadili, menghancurkan, menjatuhkan, merugikan, membohongi, menipu, semua itu adalah hambatan-hambatan ketika Maha Suci beraktivitas di kantor keduanya. Ketika dia memelihara apa yang sudah diciptakan, yaitu di dalam Baitul Muharram atau hati batinnya manusia. Begitu juga aktivitas Maha Suci akan menjadi terganggu di dalam menyempurnakan apapun yang dia pelihara. Ketika singgasana ketiganya, yaitu Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, bahasa kitabnya yang sering saya bahasakan sederhana sebagai kelamin atau syahwat manusia. Ketika kelamin atau syahwat manusia itu memiliki keinginan-keinginan yang itu tidak menuju kepada Tuhan. Gitu. Segala keinginan yang tidak menuju Tuhan itu akan sangat menghambat aktivitas Maha Suci di dalam menyempurnakan apapun yang dia pelihara. Lah, 3 singgasana ini yang berperan penting adalah Baitul Muharram, Pak Hairul, ya, yang berperan penting karena dia bersifat pemelihara. Nah, Baitul Muharram atau hati batinnya manusia ini yang sering dibahas di dalam kitab. Ada banyak dibahas di dalam kitab. Kecuali 2, Baitul Makmur dan Baitul Muqaddas. Ini jarang. Ya, ini jarang. Karena apa? Karena kalau bukan kesempurnaan hidup dan mati yang dituju, tidak penting. Membahas Baitul Makmur, membahas Baitul Muqaddas itu tidak penting jika yang dituju bukan kesempurnaan hidup
dan mati. Atau jika yang dituju bukan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tapi kalau yang dituju adalah innalillahi wa inna ilaihi roji'un atau asal usul sangkan paraning dumadi atau kesempurnaan hidup dan mati, maka hati itu tidak cukup. Artinya Baitul Makmur, Baitul Muqaddas juga harus dibahas. Ya, juga harus dibahas. Karena apa? Karena Baitul Makmur itu adalah pintu sebelum Baitul Muharram. Sedangkan Baitul Muqaddas itu pintu akhir setelah Baitul Muharram. Jadi tiga-tiganya harus dibahas. Namun kalau yang dituju adalah harta, tahta, asmara, dan ilmu, tidak perlu membahas Baitul Makmur dan Baitul Muqaddas. Baitul Muharram saja itu sudah cukup. Dan di dalam istilah spiritual, Baitul Muharram ini dikaji sebagai di dalam dada anak cucu Adam itu ada segumpal daging. Yang jika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Kalau daging itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Dan segumpal daging itu aku sebut sebagai hati. Tempatku menyimpan rahasia. Rahasiamu adalah rahasiaku. Sesungguhnya aku adalah batinnya manusia. Artinya isi hatinya manusia. Jadi Maha Suci itu isi hatinya manusia. Batin itu isi hati. Ya. Hati itu wujudnya, wadahnya. Nah, isinya itu disebut sebagai batin. Nah, Maha Suci itu bertahta di batin itu. Di dalam hati itu tadi maksudnya. Sesungguhnya aku adalah batinnya manusia. Artinya isi hatinya manusia. Dan manusia adalah gambaran wujud dohirku atau kenyataanku. Jadi di dalam spiritual yang dibahas hanya Baitul Muharram atau hati batinnya manusia. Dan itu memang sudah lebih dari cukup. Kalau hanya mau meraih harta, tahta, asmara, ilmu, Baitul Muharram atau hati, batin, itu sudah lebih dari cukup. Jadi, Baitul Makmur atau otak pikiran itu kaitannya dengan segala sesuatu yang kita pikirkan jelek atau buruk atau negatif. Sedangkan Baitul Muharram atau hati batinnya manusia itu kaitannya dengan syirik, iri, dengki, benci, dendam, fitnah, nah, seperti itu. Nah, sedangkan Baitul Muqaddas atau Maqdis atau kelamin syahwatnya manusia itu kaitannya dengan keinginan-keinginan yang tidak menuju Maha Suci. Seperti keinginan menuju harta, keinginan menuju tahta, keinginan menuju asmara, keinginan menuju ilmu, dan lain sebagainya. Itu kan bukan Tuhan. Nah, itu yang bisa menodai Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Jadi hati yang dimaksud, yang Pak Hairul tanyakan, itu tentang rasa dan perasaan. Ada pertanyaan lagi Pak Hairul?
Coba yang lain maju sini. Maju. Apa? Rahman yang di Rahman. Maju. Bule mana bule? Bangunkan dulu. Ini yang agak gawat ini anak angkat satu ini. Panjenengan yang dari Pekanbaru ada pertanyaan? Batu Raja, okay. Ada pertanyaan? Kesulitan kasih lalui empat maksud saya ini pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab sama mereka. Sehingganya ketika saya bertanya, ada pertanyaan, jawaban panjenengan apa? Belum ada. No, belum ada. Nah, udah. Ada pertanyaan lagi, Pak Hairul? Aja nutup ya, neng kono ora apa-apa sebenarnya rada maju. Ada pertanyaan lagi, Pak Hairul? Tentang karma. Ya, tentang karma. Bagaimana maksudnya? Yang ditanyakan tentang apanya itu karma? Bagaimana seadanya ceritanya ini karma? Dalam kehidupan dunia itu ada 4 hukum. Ya, ada 4 hukum. Yang pertama, hukum negara atau hukum pemerintahan. Yang kedua, hukum agama atau hukum keyakinan. Yang ketiga, hukum alam. Dan yang keempat adalah hukum karma. Sedangkan Maha Suci sesungguhnya tidak punya hukum. Ya. Maha Suci sendiri itu tidak punya hukum. Jadi dia tidak menciptakan hukum. Jadi hukum itu sesungguhnya yang menciptakan adalah manusia, bukan Tuhan. Ya. Hukum negara atau hukum pemerintahan suatu bangsa itu yang menciptakan manusia. Hukum agama atau hukum keyakinan itu juga yang menciptakan manusia. Hukum alam itu juga yang menciptakan manusia. Dan hukum karma pun itu yang menciptakan manusia. Bukan Maha Suci Tuhan. Tuhan tidak pernah mengadakan hukum, tidak pernah menciptakan hukum. Jadi yang menciptakan hukum, yang mengadakan hukum adalah manusia itu sendiri. Seperti halnya hukum karma. Kalau setiap manusia hidup mengikuti kelakuan Maha Suci, ya, kalau setiap manusia hidup bisa mengikuti kelakuan Maha Suci, karma itu nggak ada.
Karma ini terjadi dikarenakan manusia hidup tidak bisa mengikuti kelakuan Maha Suci, tidak bisa mengikuti kelakuan Tuhan. Jadi manusia hidup mayoritas itu mengikuti kelakuan egonya sendiri, kelakuan pamrihnya sendiri, kelakuan arogannya sendiri, bukan kelakuan Tuhan. Nah, mengikuti akibat daripada mengikuti kelakuan ego, pamrih, arogan, inilah karma menjadi ada. Karma adalah hukum sebab akibat. Jadi, apapun yang terjadi, jika itu atas dasar ego, pamrih, arogan, pasti ada hukumnya. Misal contoh, dengan ego, pamrih, arogan, saya bersedekah. Pada ujung akhirnya, saya akan diadili oleh sedekah yang tadi saya lakukan. Saya melakukan kebaikan. Pada ujungnya, saya pun akan diadili oleh kebaikan yang baru saja saya lakukan. Saya melakukan keburukan, sama. Jika semuanya itu terjadi atas dasar ego, pamrih, arogan, bukan atas dasar Tuhan, bukan atas dasar Maha Suci. Nah, untuk bisa mengikuti kelakuan Maha Suci, manusia hidup harus mengenal siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, dan hendak kemana dirinya. Secara spiritual yang sering dipertanyakan sebagai kata siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Lah, manusia yang tahu akunya sendiri inilah yang bisa mengikuti kelakuan Tuhan. Itu karma. Begitu juga dengan hukum alam. Hukum alam menjadi ada itu dikarenakan manusia yang menciptakan, manusia yang mengadakan. Buktinya apa? Kalau saja tidak ada manusia yang membuang sampah sembarangan di sungai, mana ada banjir? Kira nggak? Kalau tidak ada manusia yang menggunduli gunung-gunung, mana ada gunung longsor, gunung meletus, mana ada? Nah, artinya hukum karma, hukum alam yang menciptakan manusia, bukan Maha Suci Tuhan. Begitu juga dengan hukum agama atau keyakinan, sama. Nah, kalau seluruh manusia berkelakuan baik, berkebajikan, berkesadaran cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan, mana ada agama yang melarang kamu jangan berzina, jangan mencuri, jangan menipu, jangan menyakiti orang lain. Agama atau keyakinan tidak akan mengadakan larangan-larangan seperti itu jika tidak ada orang yang berzina. Kenapa agama, keyakinan mengadakan larangan-larangan itu, hukum-hukum itu, dikarenakan banyaknya manusia yang berzina, menipu, bohong, jahat, dan lain sebagainya. Artinya hukum agama atau hukum keyakinan juga manusia yang mengadakan, bukan? Begitu juga hukum negara atau hukum pemerintahan. Andai saja seluruh rakyat patuh pada pemerintahnya, mana mungkin pemerintah itu menciptakan penjara, menciptakan pengadilan, menciptakan polisi-polisi. Ya, artinya hukum negara atau hukum pemerintahan pun yang menciptakan adalah manusia. Dan Maha Suci Tuhan itu sendiri tidak punya hukum dan tidak pernah menciptakan hukum. Lah itu, yang baik dimasukkan surga, yang buruk dimasukkan neraka. Apakah itu bukan hukum Tuhan? Yang mengatakan surga neraka itu Tuhan apa manusia?
Di dalam kitab tahu, emangnya kitab itu siapa yang nulis? Tidak ada yang tahu siapa yang menulis kitab, bukan? Ada pertanyaan lagi, Pak Hairul? Ada lagi? Ya, bagaimana dengan perjalanan mati? Sesungguhnya manusia hidup, manusia dihidupkan, manusia dicipta dan dihidupkan oleh Maha Suci itu bukan untuk mati. Bukan untuk menderita, bukan untuk bermasalah dan lain sebagainya. Karena yang dipertanyakan mati, maka akan saya ungkap, manusia hidup itu diciptakan oleh Maha Suci bukan untuk mati. Untuk apa? Untuk sempurna. Manusia hidup diciptakan oleh Maha Suci itu bukan untuk mati, melainkan untuk sempurna. Turunnya manusia ke bumi itu bukan untuk menderita, bukan untuk sengsara, bukan untuk bermasalah dan lain sebagainya. Lalu untuk apa? Untuk inna lillahi wa inna ilahi rojiun. Artinya manunggal dengan Tuhan. Kembali kepada asalnya. Namun sayang, untuk hal ini lagi-lagi jawabannya sama seperti di awal tadi. Manusia harus tahu diri. Dirinya siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Jika tidak, maka untuk mencapai inna lillahi wa inna ilahi rojiun atau manunggal jati dengan Maha Suci harus mengalami kematian hingga beberapa kali. Sampai manusia itu tercerahkan. Selagi manusia itu belum tercerahkan, maka dia akan selalu mengalami kematian. Ya, akan selalu mengalami kematian. Sampai manusia itu tercerahkan. Artinya, mati atau kematian ini tetap ada dan akan selalu ada selama manusia itu belum tahu diri, tidak mengenal dirinya, atau belum mengenal dirinya. Mati atau kematian akan menjadi tidak ada jika seluruh manusia hidup itu mengenal dirinya. Lalu bagaimana dengan kematian itu, Pak Web? Seperti yang saya gambarkan di atas, menyiksa, ya, itu sangat menyiksa. Dan manusia diciptakan dan dilahirkan bukan untuk menderita seperti itu, bukan untuk susah seperti itu. Namun kesusahan itu akan dialami oleh manusia dikarenakan manusia itu sendiri yang memilihnya. Manusia itu sendiri yang memilihnya. Nah, kematian, perjalanan daripada kematian, ini sesungguhnya saya tidak sampai hati untuk menyampaikannya, itu nggak sampai hati. Karena sungguh amat sangat menderita. Ya, sungguh amat sangat menderita. Dan sesungguhnya saya tidak sampai hati untuk menceritakannya. Tentang kematian bagi saudara-saudari kita yang belum mengenal dirinya. Singkat cerita, kalau waktu yang diberikan oleh Maha Suci kepada manusia itu sudah lebih dari cukup, dan manusia itu tetap belum mengenal dirinya, maka akan dimatikan oleh Maha Suci. Dianggap manusia itu adalah gagal produk.
Maka dari itu dimatikan oleh Maha Suci, dimusnahkan oleh Maha Suci, diperbaharui, didaur ulang. Didaur ulang. Jadi tubuh yang sudah digunakan itu dihancurkan, didaur ulang, kemudian dibuat lagi sedemikian rupa, lalu 5 roh itu dimasukkan lagi. Dengan tujuan agar di kehidupan yang keduanya ini nanti bisa tercerahkan. Artinya mengenal dirinya. Mengenal diri berarti mengenal Maha Suci. Mengenal Maha Suci berarti manunggal dengan Maha Suci. Manunggal dengan Maha Suci berarti tidak mengalami kematian. Letak ngerinya di mana? Letak amat sangat menderitanya di mana? Ya, daur ulangnya ini tadi. Selama daur ulang ini belum selesai, maka roh yang menjadi isinya itu menunggu. Lah, menunggunya ini bergantung dari tingkah laku perbuatannya selama di dunia. Gitu. Kalau selama di dunia tingkah laku kebaikan yang lebih banyak, maka roh ini akan menunggu di surga dalam istilah awamnya. Kalau selama di dunia tingkah lakunya lebih banyak buruk, dia akan menunggu di neraka. Di surga atau di neraka ini sama-sama tempat menunggu untuk bereinkarnasi, untuk lahir kembali ke dunia. Menunggu jasad yang didaur ulang tadi selesai. Surga yang sesungguhnya adalah tempat yang nyaman. Tempat yang tidak ada masalah. Tempat yang tidak ada masalah. Tempat yang nyaman. Jadi di surga itu bukan ada ini, ada ini. Tidak seperti itu. Roh menunggu dalam keadaan tenang. Itu yang dimaksud surga. Sedangkan yang dimaksud dari neraka adalah roh menunggu dalam keadaan gelisah. Jadi di neraka itu bukan ada ini, enggak seperti itu. Roh ketika menunggu dalam keadaan gelisah, itulah yang dimaksud neraka. Sedangkan roh yang menunggu dalam keadaan tenang, itulah yang disebut surga. Sampai kapan dia menunggu? Sampai daur ulang wujudnya tadi selesai. Nah, di sini letak menderitanya. Lah ini wujud atau bentuk wujudnya yang didaur ulang ini bergantung dari kelakuan dan perbuatan apa yang paling dominan di kehidupan pertama ini tadi gitu loh. Misal contoh di kehidupan pertama selama hidup di dunia dia lebih cenderung berperilaku seperti anjing katakan. Maka daur ulangnya berwujud anjing. Kalau semasa hidup di kehidupan pertamanya tadi lebih cenderung ke perilaku ular, ya nanti daur ulang wujudnya ya berwujud ular. Seperti itu. Ya ini yang menderita. Itu menderita banget dan saya tidak sampai hati sesungguhnya menyampaikan itu. Jadi bergantung yang paling menonjol, perilaku yang paling menonjol di kehidupan pertama itu seperti apa? Itulah nanti yang akan menjadi wujudnya. Di kelahiran keduanya atau di kehidupan keduanya. Kalau itu gagal lagi, tetap itu nanti dimusnahkan lagi. Kalau sudah dianggap cukup, ya waktunya udah dianggap cukup oleh Maha Suci, dimusnahkan lagi. Kalau gagal tercerahkan, gagal mengenal diri. Dan begitu terus. Sampai tercerahkan, sampai manusia hidup itu berhasil mengenal dirinya maksudnya. Yang berarti mengenal Tuhannya. Baru selesai, reinkarnasinya baru selesai. Kalau belum, ya selalu seperti itu.
Selalu seperti itu. Sebagai bentuk wujud pengampunan dan cinta kasih sayang Maha Suci. Jadi pengampunan Maha Suci itu sungguh sangat murah sekali. Buktinya manusia hidup sama sekali tidak disiksa, sama sekali tidak diadili. Selalu diberi waktu, dan diberi waktu sampai manusia hidup itu berhasil menyadari dirinya. Ada pertanyaan lagi, Pak Hoirul? Berarti kemungkinan kita ini